Saudara-saudara, pelimpahan jasa ini sesungguhnya menjadi salah satu dari sedemikian banyak kebajikan yang diajarkan di dalam Dharma. Disebutkan di dalam Dharma bahwa ada kebajikan yang berbentuk kerelaan, berbentuk kemoralan, kemudian meditasi juga termasuk kebajikan, kemudian mempunyai sifat yang rendah hati, tidak sombong, menghormat kepada mereka yang pantas dihormat, itu juga merupakan kebajikan. Kemudian juga ada berbakti, melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, itu juga kebajikan. Mendengarkan Dharma juga kebajikan, seperti yang sekarang kita lakukan bersama. Kemudian berdiskusi Dharma, ini juga kebajikan. Serta masih banyak lagi kebajikan yang lain, dan pelimpahan jasa adalah termasuk salah satu kebajikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelimpahan jasa walaupun kalau sekarang kita laksanakan pada masa-masa tertentu, bulan-bulan tertentu, tetapi sesungguhnya pelimpahan jasa ini boleh kita lakukan setiap waktu, setiap saat, karena kebajikan bisa dilakukan dengan banyak hal. Seperti misalnya ketika kita mengembangkan kerelaan, atau kita melaksanakan kemoralan, atau kemudian kita bermeditasi, selesai kegiatan tersebut, kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Karena prinsip pelimpahan jasa itu adalah kita berbuat baik atas nama para leluhur, para mendiang, mereka yang telah mendahului kita. Dan perbuatan baik itu banyak sekali, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Bahkan setelah mendengar Dhamma, seperti yang sekarang kita lakukan, kita pun bisa melakukan pelimpahan jasa. Karena itu di dalam puja bakti, biasanya seorang umat Buddha setelah mendengarkan Dhamma juga bisa membaca Etawata mungkin sebagai pelimpahan jasa, atau Patidana sebagai pelimpahan jasa, bisa. Kemudian kita ceramah Dharma, ini juga merupakan kebajikan. Jadi prinsipnya pelimpahan jasa ini adalah kita melakukan kebajikan dan kita ingat bahwa kebajikan ini sebetulnya akan berbuah pada diri kita, si pelaku. Tetapi kita ingat bahwa kita berada di sini, kita hidup di sini, kita bisa mengenal Dharma, kita bisa melaksanakan Dharma, ini karena ada jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Jasa yang dilakukan oleh orang tua kita, jasa yang dilakukan oleh nenek kakek kita, jasa yang dilakukan oleh para leluhur kita, bahkan jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Karena dikatakan di dalam Dhamma bahwa kelahiran sebagai manusia ini sulit sekali. Diibaratkan seperti seekor kura-kura ataupun seekor penyu yang berada di lautan luas. Penyu yang berada di lautan luas itu hanya memunculkan kepala 100 tahun satu kali. Ini perumpamaan ya. Jadi penyu tersebut selalu berada di dalam air atau di dalam laut, 100 tahun sekali dia naik kepalanya. Untuk mengambil nafas,
kemudian masuk lagi ke dalam lautan atau samudera, untuk 100 tahun kemudian naik lagi. Lalu diceritakan, di lautan yang sedemikian luas, di samudera yang sedemikian luas itu, ada sebuah gelang yang terbuat dari rotan. Gelang bulat terbuat dari rotan mengambang di lautan luas tersebut. Pada satu ketika, kalau setiap 100 tahun sekali penyu tersebut menaikkan kepalanya ke permukaan samudra, dan di samudra yang sedemikian luas itu, gelang rotan tersebut mengapung berkelana ke seluruh samudra, maka tentu ada kemungkinan satu saat nanti ketika kepala penyu itu naik ke permukaan, pas mengenai gelang tersebut. Sehingga kepala penyu tersebut masuk ke gelang. Saudara-saudara, Anda tentu bisa merenungkan seberapa sulit kemungkinan untuk masuknya kepala penyu tersebut ke dalam gelang rotan. Karena kita melihat samudra yang demikian luas, gelang rotan yang melayang ataupun yang terapung ke seluruh penjuru samudra, kemudian penyu yang hanya 100 tahun sekali muncul kepalanya. Bagaimana bisa ada kemungkinan kepala penyu itu masuk ke gelang rotan? Sulit sekali, tapi bisa. Tentu saudara masih ingat di dalam suasana 17 Agustusan seperti yang sekarang kita baru ngalami, seperti sekarang ini, tentu banyak lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah ke daerah ataupun mungkin ya oleh RT RW tingkatannya seperti itu atau kecamatan dan lain sebagainya, yaitu memasukkan pensil ke dalam botol. Tetapi pensil ini diikat tali yang agak panjang dan diikat di pinggang bagian belakang. Lalu orang itu sambil menungging berusaha memasukkan pensil tersebut ke dalam botol. Tentu saudara sudah pernah melihat itu, dan bagaimana hasilnya? Sulit sekali memasukkan sebatang pensil yang dilihat dengan mata, yang nempel di pinggang bagian belakang, di punggung kita, di bagian belakang itu, sulit sekali untuk memasukkan pensil tersebut ke dalam botol. Apalagi kalau sekarang samudra yang sedemikian luas. Namun, perumpamaan ini sebetulnya melambangkan bahwa kesulitan untuk terlahir sebagai manusia itu ya seperti kemungkinannya kura-kura yang naik ke permukaan ketika 100 tahun sekali tersebut dan pas kena gelang. Artinya sulit banget, sangat sulit. Tetapi kita sekarang sudah lahir sebagai manusia. Kenapa sedemikian sulit lahir sebagai manusia? Karena di dalam Dhamma diceritakan, lahir sebagai manusia ini butuh karma baik yang sangat besar. Nah, kalau sekarang kita sudah lahir sebagai manusia, tentu kita ini punya karma baik yang sebelumnya sudah kita lakukan. Dan dari mana kita sebelumnya sudah pernah melakukan karma baik? Dari didikan para orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Dengan demikian, saudara-saudara,
Ketika kita sudah berbuat baik, walaupun kita tahu perbuatan baik itu akan kembali pada diri kita, karena di dalam Dhamma dikatakan, sesuai dengan benih yang ditabur, itulah benih yang ditabur itu buahnya yang akan kita panen sendiri. Maka kalau kita menabur benih kebajikan, tentu kita yang akan memetik buah kebahagiaan. Kita tahu itu. Tetapi di dalam Dhamma juga diajarkan pelimpahan jasa sebagai salah satu dari sekian banyak perbuatan baik. Karena kita mengingat kebajikan yang sudah kita lakukan, kemudian kita mengingat kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita, dan kita kemudian limpahkan jasanya, itu juga termasuk perbuatan baik. Dan ini perbuatan baik yang dikatakan yang termasuk tidak kikir. Artinya kita tidak menjadi orang yang pelit dengan kebajikan kita. Kita tahu itu kebajikan akan berbuah pada kita, tapi kita tidak pelit untuk berbagi. Karena kita menyadari bahwa membagi jasa itu bukan menghabiskan kebajikan yang pernah kita lakukan, tapi hanya mengkondisikan makhluk lain berbahagia. Kita mengkondisikan leluhur kita di alam-alam yang mereka bisa menerima pelimpahan jasa untuk berbahagia. Karena ketika mereka yang berada di alam-alam yang bisa menerima pelimpahan jasa itu, melihat keturunannya, melihat keluarganya, sudah melakukan kebajikan atas nama mereka, mereka merasa bahagia. Mereka merenungkan, sudah sekian lama jarak yang mereka berpisah dengan para generasi selanjutnya. Apakah itu leluhur di kehidupan ini mungkin sudah berpisah sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, sekian puluh tahun. Atau mungkin itu leluhur dari kehidupan-kehidupan sebelumnya yang sudah berpisah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Tetapi dia kok masih ingat dengan kita. Leluhur-leluhur itu merasa menjadi sangat berbahagia. Sama dengan kita, seandainya sudah lama tidak ketemu dengan seseorang. Bahkan kadang-kadang kita pun lupa pernah berkenalan dengan orang tersebut. Satu ketika kita bertemu di jalan, atau bertemu di satu tempat pertemuan. Kemudian orang itu menyapa kita, memanggil nama kita, dan kita bingung, siapa ya ini? Loh, saya kan temanmu dulu, waktu teman SD. Hah? Teman SD? Kok saya sudah nggak kenal ya? Saya masih mengenal kamu. Saudara-saudara, ketika kita masih dikenali oleh teman kita yang dari kecil, yang dari SD tadi, kita merasa sangat bahagia. Kok dia masih kenal saya? Kita bisa bayangkan para leluhur kita yang sudah berpisah dari diri kita, berpisah kehidupan, berpisah alam dengan kita. Entah itu berpisah seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, ataupun lebih. Kemudian kita ingat dengan dia. Oh, para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan ini, dengan saya membaca parita, saya mendengarkan para biku membaca parita, saya bermeditasi, kemudian saya juga mendengarkan dharma, yang semua itu adalah merupakan kebajikan. Semoga kebajikan ini melimpah dan memberikan kebahagiaan untuk semua yang berhubungan karma dengan saya. Dan pada saat leluhur berada di alam yang dia bisa menerima pelimpahan jasa, maka leluhur akan berbahagia. Aduh,
keturunan saya kok masih ingat ya. Bahkan saya sudah lupa punya keturunan dia. Karena sudah melewati sekian banyak kehidupan. Dia sudah terlahir dari banyak kehidupan. Kok dia masih ingat saya? Dan kebahagiaan karena dia merasa diingat tersebut, itu sesungguhnya menambah karma baik lewat pikiran si leluhur tersebut. Dan semakin sering kita melakukan pelimpahan jasa, semakin banyak jasa kebajikan yang leluhur miliki lewat pikiran baiknya dia. Dan ketika karma baiknya mencukupi, maka leluhur yang tadi terlahir di alam yang bisa menerima pelimpahan jasa tersebut, akhirnya dia terlahir di alam lain yang lebih baik. Nah, inilah makna pelimpahan jasa. Kalau di wihara, dalam hal ini wihara Buddha Sasana Jaya, melakukan setahun sekali, atau mungkin 2 kali, dengan bulan April misalnya, maka sebetulnya kita semua di rumah kita masing-masing bisa melakukan pelimpahan jasa setiap waktu, setiap saat. Bahkan pada malam hari pun, ketika kita hendak beristirahat, renungkanlah semua kebajikan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Kebajikan dengan pikiran kita. Tadi pagi saya berbuat baik apa ya dengan pikiran? Oh, saya bangun pagi tadi, kemudian bermeditasi selama 30 menit. Mengucap di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia. Saya ulang-ulang demikian. Ketika pikiran saya menyimpang ke tempat lain, kemudian saya kembalikan fokus pada kalimat, pengulangan kalimat di dalam batin. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia sampai timer yang saya setel 30 menit berbunyi. Nah, itu kebajikan lewat pikiran yang tadi pagi sudah saya lakukan. Saya renungkan itu dan saya limpahkan jasanya. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dengan pengulangan kalimat, semoga semua makhluk berbahagia tadi pagi ketika saya bangun tidur, semoga para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya berbahagia. Kemudian saya mencoba mengingat-ingat lagi, apakah kebajikan yang sudah saya lakukan lewat ucapan. Kemudian kita merenungkan, kita mengingat lagi, oh, tadi pagi setelah saya bermeditasi, saya keluar dari kamar, kemudian saya bertemu dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan orang tua, kemudian kita mengucapkan selamat pagi, dengan kalimat yang sederhana itu tetapi dengan pikiran yang tulus, itu pun sudah ucapan yang baik. Kemudian saya merenungkan lagi, apalagi ya perbuatan baik yang mungkin saya lakukan lewat badan. Oh, tadi pagi setelah saya mengucapkan selamat pagi, kemudian saya ingat ayah saya akan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Kemudian saya sebetulnya juga kepingin segera masuk ke kamar mandi. Tetapi karena ayah saya akan menggunakan kamar mandi, maka saya mempersilahkan ayah saya untuk menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Saya lebih baik menunggu di luar, mungkin sambil membaca, ataupun bahkan saya mengulang kembali semoga semua makhluk berbahagia, supaya ayah saya bisa menyelesaikan hal-hal yang ingin dia lakukan di kamar mandi. Nah, sampai akhirnya kemudian ayah saya keluar, dan saya akhirnya menggunakan kamar mandi. Nah, itu adalah kebajikan, karena saya mau mengalah, saya mau memberikan kesempatan kepada ayah saya untuk menyelesaikan hal yang dia inginkan terlebih dahulu.
Kebajikan ini dengan badan, saya bisa limpahkan jasanya. Yang tadi dengan ucapan bisa saya limpahkan jasanya. Yang tadi dengan pikiran saya limpahkan jasanya, sehingga saya bisa mengucapkan secara bersamaan. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku saya sepanjang hari ini, semoga para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya selalu berbahagia. Itu baru disebutkan kegiatan di pagi hari. Padahal sampai malam banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Dan banyak sekali kesempatan lewat pikiran kita berbuat baik. Banyak sekali lewat ucapan kita bisa berbuat baik. Banyak sekali lewat perilaku kita untuk berbuat baik. Dan kalau kita renungkan semua itu di malam hari sebelum kita istirahat, dan kita limpahkan jasanya, maka hal ini akan menambah kebajikan yang sudah kita lakukan sepanjang hari. Karena pelimpahan jasa sendiri melambangkan ketidakkikiran. Tidak kikir karena kita ingat kebajikan kita dan kita bagikan kepada para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan pelimpahan jasa ini pun menambah kebajikan lagi yang sudah kita lakukan sepanjang hari, dan akhirnya kita mau istirahat pun menambah kebajikan lagi. Saudara-saudara, kalau kita bisa tiap malam melakukan ini, melakukan pelimpahan jasa ini, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Dan kita memahami di dalam Dharma, perbuatan baik akan membuahkan kebahagiaan. Perbuatan baik akan menimbulkan buah yang membuat kita terwujud harapan kita. Bahkan perbuatan baik ini bukan hanya berlaku untuk diri kita saja. Perbuatan baik ini bisa mempengaruhi orang lain untuk lebih senang berdekatan dengan kita, lebih senang berbicara dengan kita, lebih senang bergaul dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita renungkan dengan kelakuan kita sendiri, kita tentu senang berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang baik. Kita kemudian kalau lihat si A itu orang baik, aku mau ke rumahnya, ngobrol-ngobrol dengan si A, karena si A itu menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan bagi saya. Saya kalau ngobrol sama dia rasanya tenang, damai. Tapi saya nggak mau sama si B. Si B itu jahat banget, mukanya juga, wah, bengis sekali. Saya nggak kepingin ketemu dia, saya nggak kepingin ngobrol sama dia. Karena kalau saya ngobrol sama dia, rasanya tegang banget. Saya nggak kepingin. Nah, kita sendiri seperti itu. Jadi kalau kita ketemu dengan si A yang menyenangkan, yang menimbulkan kedamaian ketika kita berkumpul, kita kepingin selalu dekat. Kalau kita sendiri sering melakukan pelimpahan jasa, dan kita selalu berusaha menyadari sepanjang hari itu, untuk berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan perilaku, maka kita pun menjadi orang yang disenangi orang lain di sekitar kita. Orang akan senang berkumpul dengan kita. Orang akan senang berdekatan dengan kita. Orang akan senang bergaul dengan kita. Bahkan kita pun akan mendapat pujian. Kita pun akan dihargai oleh lingkungan, dihargai oleh mereka-mereka para bijaksana. Karena mereka akan menganggap, wah, kamu nggak salah nak berkumpul dengan si itu. Karena dia memang orangnya baik. Orang tua juga mengizinkan anaknya bergaul dengan kita. Karena kita dianggap orang baik yang bisa menuntun, yang bisa memberi contoh kebajikan untuk anak-anak mereka.
Jadi kita mendapat penghargaan, kita dihargai oleh lingkungan kita. Nah, saudara-saudara, selain itu, karena kita banyak berbuat baik dan itu menjadi satu kebiasaan, karena kita selalu bertekad, saya tiap malam mau melimpahkan jasa, makanya saya sepanjang hari saya harus punya pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Makanya sekarang saya harus menggunakan setiap saat kehidupan saya sepanjang waktu ini untuk berbuat baik. Maka akhirnya kita juga akan dikenal oleh banyak orang, bukan hanya di sekitar kita saja, tapi juga menjadi lebih banyak lagi orang mengenal kita, mungkin dari tempat-tempat yang berbeda, dari kota-kota yang berbeda, dari negara-negara yang berbeda, karena kebajikan kita. Dan kita bisa membuktikan itu semua, seperti kalau kita sedang menancapkan dupa. Kita biasanya kalau di rumah ataupun kita di altar Sang Buddha, kita biasanya sebelum membaca parita, kita kemudian membawa dupa 3, kemudian kita mengangkat dupa itu di atas kepala kita untuk kemudian kita tancapkan. Dan kemudian kita lalu merenungkan, seperti asap dupa yang dapat mengharumkan seluruh ruangan. Tetapi asap dupa hanya mengharumkan tempat yang searah dengan angin. Kalau anginnya dari utara menuju ke selatan, maka bau dupa yang wangi itu hanya ada di sebelah selatan. Tidak bisa di sebelah utara karena anginnya dari utara. Kalau anginnya dari timur menuju ke barat, maka hanya daerah yang di barat dupa itulah yang tercium baunya. Tetapi di dalam Dhamma disampaikan bahwa harumnya kebajikan, harumnya nama baik seseorang dapat melawan arah angin. Walaupun anginnya dari utara, orang yang baik akan dikenal di selatan maupun di bagian utara. Walaupun anginnya berada dari timur, nama baik seseorang akan dikenal di barat dan juga di bagian timur. Di mana saja orang akan mengetahui seseorang yang baik tersebut. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita terus termotivasi karena pelimpahan jasa ini, termotivasi kita untuk sepanjang hari berbuat baik, maka kita bukan hanya menarik orang-orang di sekitar kita untuk selalu berdekatan dengan kita, bukan hanya kita mendapatkan kekaguman dari orang-orang yang di sekitar kita, tapi kita pun menjadi orang yang dikenal bahkan dari tempat-tempat yang jauh. Dan saudara-saudara, ketika seseorang yang banyak perbuatan baiknya, di dalam kehidupan ini dia akan berbahagia karena memetik buah karma baik, dan setelah kehidupan ini pun dia juga akan terkondisi untuk terlahir di alam bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, jadikanlah pelimpahan jasa ini sebagai pendorong kita, bahwa kalau di wihara hanya dilakukan sekali atau 2 kali setiap tahun, tapi marilah kita masing-masing melakukan pelimpahan jasa setiap malam menjelang tidur, dengan mengucapkan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini, dengan pikiran, dengan ucapan, dan juga dengan perilaku, akan mengkondisikan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya berbahagia. Kalau Anda ulang-ulang terus semacam itu, saudara, maka kebajikan yang Anda lakukan sepanjang hari akan membuat Anda menjadi orang yang berkebiasaan baik, yang akan dikenal di dalam Dharma, dan Anda pun akan berbahagia di kehidupan ini, juga berbahagia di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Dalam kisah di dalam Dharma ada yang disampaikan bahwa ketika seseorang hendaknya bisa melihat apakah dia tertarik
dengan segumpal emas ataukah dengan segumpal tanah? Banyak orang kemudian merasa, wah, segumpal emas tentu lebih menarik karena segumpal emas nilainya tinggi. Kalau segumpal tanah kurang menarik karena nggak ada nilainya, warnanya juga nggak bagus, tidak bisa digunakan perhiasan. Tetapi saudara, segumpal tanah ini bila ditanami benih, mungkin padi, mungkin jagung, maka segumpal tanah ini akan memberikan hasil yang bermanfaat. Kalau segumpal emas hanya berkilau, tapi manfaatnya terbatas. Tetapi kalau segumpal tanah, manfaatnya menjadi lebih banyak. Karena dia bisa untuk menanam pohon, menanam bunga, dan lain sebagainya. Demikian pula, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menjadi segumpal emas, maka kita memang orang sukses, kita memang orang yang berlebihan materi, kita memang orang yang pandai, berkilau hidup kita di masyarakat, tetapi kita tidak memberikan manfaat untuk lingkungan. Tetapi kalau kita menjadi segumpal tanah, maka walaupun kita tidak terlalu pandai, tapi kita rela memberi bantuan pikiran kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita tidak terlalu memiliki harta yang banyak, tetapi kita rela berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita menjadi segumpal tanah, kita akan selalu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku sebagaimana tanah yang bermanfaat. Ketika ditanam jagung, dia tumbuh jagung. Walaupun dimaki, walaupun dicaci, walaupun disakiti, tetapi ditanam jagung, dia tumbuh jagung. Ditanam bunga, dia tumbuh bunga. Ditanam buah, dia tumbuh buah. Dia memberikan yang terbaik, walaupun mungkin dia tidak dianggap di dalam masyarakat, karena dianggap, ya orang ini kurang pandai, orang ini kurang mampu, tetapi kita harus terus melakukan kebajikan sepanjang waktu dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, karena itulah wujud tanah yang memang seharusnya menjadi perilaku kita umat Buddha. Sedangkan kalau kita menjadi emas, kita hanya berbangga dengan diri kita, tapi tak bermanfaat untuk orang lain. Saudara-saudara, pelimpahan jasa ini mendidik kita, mendorong kita, supaya kita menjadi orang yang terus melakukan kebajikan sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Sehingga hasilnya nanti, hidup kita di dunia ini berbahagia, dan setelah meninggal pun kita juga terlahir di alam bahagia. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama pada kesempatan pelimpahan jasa Vihara Buddha Sasana Jaya Boro Kabupaten Blitar ini akan memberikan manfaat untuk kepada para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma, dimanapun mereka berada. Semoga mereka berbahagia, dan semoga upacara ini pun bermanfaat untuk diri kita, agar kita bersemangat melakukan kebajikan sepanjang waktu, sepanjang hari, dan kemudian setiap malam menjelang istirahat selalu mengucapkan pelimpahan jasa. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini lewat pikiran, ucapan, dan perilaku akan mengkondisikan karma baik berbuah dalam bentuk kebahagiaan, dan juga kepada para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga Anda semua berbahagia,
Semoga para leluhur semua berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.